keyakinan mereka untuk mengamankan pucuk. Hei, satu kursi satu orang, Bang. Satu kursi berdua Masa gimana? pangku-pangkuan? Pangku-pangku. Iya. Gimana sih cewek? Kanan masih 01 kok ya, bisa Iya. masuk kok kanan 01. Bener, yang di pinggir yang duluan turun ya duduknya ya. Benar, nih tenang Ya. abang diri nih abang. Nah ini kenapa harus pakai anting sekarang ya? Jadi salah fokus gua. Biar apa gitu? Kayaknya dia biar kayak tadi kata Pak Pulung, Apa ya? biar tidak bisa mendengarkan kata-kata orang lain. Kan sudah telinga bukan pasang Bener, anting. masalahnya nggak kayak gitu. Dilihat buat cewek Sals dan juga Keyboy ada line up yang diturunkan oleh Oni Esport. Sementara untuk Esports Legends, Ini ada rank versi anti-match Clover dan Luminaire, tentunya anti-match. Tadi baru saja didukung langsung oleh Bumi. Iya. Apa kata? Semangat ya Cece Max. Cocok. Cocok. Cocok itu combo. Maksudnya gitu, panggilan sayang gitu biar Ya ciut. Tuhan. Wah, ini sih ngebuff berapa persen kalau bucin kan Anda main duo terus tuh. Mungkinan saya cuma bisa one-one. Seperti Clover. Ini cuma bisa one-one. Terus saya berharap dia bisa mainin Layla. Oh, jadi maksud Cornet? Jadi maksud Cornet Apa? one itu cuma bisa digunakan sama Clover gitu di patch sekarang. Oh, dia DM gua langsung. Oh, dia demo. Iya. Sama kayak gua katanya. Enggak, karena kan banyak rumors yang kayak gitu, Pak. Iya. Apa Albert cuma bisa link Tapi Apa? gua ngebahas Instagram gua kemarin kan gua post kan si Clover kan kalau dia ngomongin soal bisa one doang kan. Terus ada beberapa wale-wale gua yang nge-DM gua kalau misalkan katanya coach Zeiss itu menyembunyikan strategis dari EVOS selagi mereka menang, katanya gitu ya. Di Cuma gua nggak tahu. Goldland ini ya. Iya. Oke, tapi mungkin ini strategi yang sempat disimpan oleh Zeiss. Apa tuh? Biasanya Clover berada di gold lane, tapi kali ini Clover Oh, akan iya. berhadapan dengan bots di EXP lane. Malah anti-match yang berada di gold lane. Apakah ini akan What? menjadi Hayabusa anti-mage? Kali berhadapan dengan cewek. Lalu ada Luminar dan juga Dria di bagian mid lane, Drake dan juga Keyboy di bagian tank, serta Versik dan Sans. Hai Mechanical Juggler. Wah, ini bakal menarik, sangat amat menarik menurut gua. Walaupun sama-sama side, sisi samping kanan kiri XP dan juga gold lane. Ya. Tapi menurut gua ini bakal menjadi perbedaan karena biasanya yang lawan kan udah sering ketemu. Oh, Benar. gua ketemu sama Timis di S9, tapi Biasanya sekarang ketemunya begini kan. Kan kanan kiri tadi kan. Iya. Kata Cornet. belum siap. sudah siap. Kalau belum siap kita undur lagi minggu depan. Voice nambah. Oke. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Kok tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu, kenapa kamu? Sampai 1 hari. Gua jadi kurang 1 hari. Pulung. Hai. Ingat. Ya. Oke, ini dia untuk grafiknya dari kedua tim Ben and Vic yang sudah terlihat di layar kaca lalu. Sudah ada Angela dan juga Jawhead. Apakah Rafaela akan masuk atau Digi atau justru malah hero-hero core lainnya? Onyx sepertinya seperti Samsung Way to Victory tadi, dia memang benar-benar respect dengan hero-hero support yang udah biasa digunakan oleh Evo sekarang. Udah ada Diki, udah ada Ejo. 100% Ya dari rack ya. kemungkinan apakah ada Rafaela akan menjadi korban juga ataukah mereka ambil nih, Prof? Karena Kalau mereka misalkan- first pick-nya nih. Kalau misalkan aku ya mengingat Onyx Esports ini dengan pool hero-nya bahkan lebih fokus ke arah side laner-nya atau dari Yep. gold dan juga USP lane-nya. Aku kayaknya lebih concern untuk mengamankan atau membuang satu Pakuito. Ataupun Uranus kali ya. Kalau aku Pakuito ngamanin Uranus. Pakito ambil Uranus. Iya. Atau jangan-jangan mereka emang ingin yang mengamankan Rafaela terlebih dahulu. Oh, satu pertanyaan. Kenapa Natalia walaupun sudah berada di top band kita, di data kita, Your itu team jarang banget is dipakai. banning. Jarang banget dipakai ya. Tadi opini aku masih berkutat Boleh. dengan opini Boleh. utamaku Boleh. yang dimana semakin sering Natalia di ban, Hah? semakin sedikit tim-tim yang memainkan metode dengan Natalia. Oke. Oh, Ngerti nggak? jadi ya ngerti. Gue gak punya strategi Oh. soal pakai Natalia Ih, nih. pinter banget lu jadi coach dah. Itu udah opini dari minggu keberapa lu, ya ampun. Pinter banget Ini dia. siapa sih nih yang tengah? Ayo dijual KB jadi coach ya. Ya. Yang mau. Wah, Bisa langsung hubungi Koret dan Ranger Mas, kita manajernya. KB KB mendapatkan 10%, KB Koret Oji dapat 45%. Lumayan. Dibagi dua lagi. Gua Riders lapangan aja dah. Ya udah, Butuh apa, Pak? LOKB saya. halo KB. Pakuito. Pakit. Tapi itu opini saya. By data. Tapi itu benar, menurut aku masuk akal. Itu yang paling masuk akal. Akhirnya mereka nggak latihan itu kan. Ah. Tapi ada satu opini yang bisa membantah itu tau. Apa? Selena menjadi top band juga. Tapi ketika dibuka
biasanya pada pakai. Ini Nah, sebenarnya kebuka nih. Bakal by dipakai data, nggak by sama data, Ivos? Selena ketika terbuka dia tidak lebih dari 50%. Win rate total. Win rate-nya. Win rate total selama di MPL. Tapi seperti yang kita tahu, Selena ini adalah tipikal ganker single target. Ya. Makanya dia tidak terlalu berfungsi ketika di late game. Ya. Karena ya kalau misalkan kita punya Selena, kita akan terus bermain pick off. Hey, ada satu opini lagi yang bisa membantahkan kata-kata ini. Betul, pasti. Satu opini gue adalah ketika Selena di pick sama, gue lupa nama timnya apa. Apa? Ingat gak ya bisa akhirnya comeback? Entah dari Genflix atau Geekfam ya, gue lupa. Satu Genflix. Game fix. Akhirnya kena kan arrow-nya dan itu bisa nge-comeback. Oh, Di late game loh itu. ya itu pick off, metode pick off kan, Iya. mau nggak mau. Hanya dengan metode pick off jadinya. Jadi kalau misalkan mereka war 5, mereka nggak bakal bisa maksimal. Tapi kalau arrow-nya kena dan tidak ada follow up damage atau backup yang matang, pasti bakal dimakan. Pasti bakal hilang. 4 lawan 5 tentu Selena bakal lebih kuat dengan Abyssal Arrow-nya. Oke. Makanya seperti itu. Berarti kemungkinan untuk Selena di pick tidak terlalu besar ya. Iya, Karena Kalau tinggal Rafael, target tadi. apakah akan ada Sylvana di sini? Atau Karena dari justru kemarin malah Bang Otar yang ini ya sedang rajin-rajinnya menggunakan Sylvana lagi. malah dulu. Tapi kayaknya nggak juga Tahu nggak sih, aku lebih pengen melihat Chow dari Bang Otar sih. Belum dikeluarkan 10.000 sampai dengan sekarang. Ya. match. total 10.000 ya. match total. Di in-game-nya dia sendiri. Nggak tahu tuh sekarang udah berapa puluh ribu. Udah 11.000 kah? Oke, dan siapakah yang akan mereka pilih? Jungler, Jack- Assassin atau Or Marksman? Junglernya Bruno. terlebih dahulu, Bruno terlebih dahulu. Oke. Bruno Tapi- Rafaela. Bruno Rafaela memang sempat muncul tempo hari dari EVOS Legends. Tapi ada salah satu opini dari sahabat kita. Yep. Rangnya Bronze yang Ranger mengatakan Bronze. bahwa What kalau is that, seandainya Versik ini ketika menggunakan Bruno itu tidak seperti Versik pada biasanya. Playstyle agresifnya menurun. Karena ya balik lagi dengan Bruno kan. Ya. Dia jelas Bruno tidak akan seperti Benedetta yang bisa ngedash Benar. segala macam karena dia punya volley tackle juga cuma 1 kali. Yep. Lalu juga dari segi damage memang dia memiliki build damage yang tinggi, tapi bagi Bruno yang paling penting adalah bukan agresivitas tapi positioning. Positioning, Pak ya. Benar. Karena kemarin juga di saat kita melihat bagaimana EVOS melawan Geek, itu versi kayak dia solo karir, yang 4 baru ngetim ya Pak ya. Yang dia Solo udah karir. bebas sendiri aja. Makanya Tahu di kemana situ ya? Onyx Esports melakukan ban terhadap Benedetta Bener. dari awal. Mereka udah bener-bener target ban sih ya. Iya, benar-benar. Oke, masih ada Balmon untuk Onyx atau Alice. justru malah Alice di side-nya cewek yang akan pakai kah? Ya tapi kalau misalkan melihat potensi kayak gini, Force Legends malah bisa ngamanin Esmeralda dan juga Alice kalau misalkan mereka memiliki strategi tersebut. Tapi menurut lo si Pakitonya bakal di mid atau justru malah side? Kalau aku sih lebih suka di side sih ya. Di side, oke. Boots oke banget sih kalau pakai Pak Wito ya. Pakuito, side lane. Apa Dan itu? yang akan menggunakan Harithnya dari Clover. Clover. One-one-nya masih kebuka. Jika Clover ingin memainkan one-one. Apa Weh, tuh? apa tuh? Apa Udah ada yang rowarnya di belakang tuh. Wow. Oh, wow. Iya, kirain rower Wow. Pak. Oke. EVOS Legend satu band lagi. Kalau misalkan melihat dari potensi dengan pick-pickan hero-nya, Varsha possible banget sih. Tapi udah ada Lunox ya. Oh, Sylvana. Sylvana. Mereka yang band Sylvananya buat Keyboy. Udah ada Jauhead, Sylvana yang di band. Ngambil Chow oke sih. Karena Onyx Esports kalau misalkan emang mereka terlepas Chow-nya, ini Keyboy satu-satunya hero yang mungkin berpotensi untuk diamankan adalah Chow-nya. Kalau untuk sekarang. Oke, show-nya untuk anak-anak Onyx. Chow Keyboy itu 3 kali di pick 33,3%. Baru menang sekali. Baru menang berarti. sekali dari 2 game. Tapi kayaknya ya gue liat meta sekarang tuh kayak apalagi Chow tuh hero-hero yang butuh level 4 cepet gitu. Iya. Kayak kalau belum level 4 tuh masih goreng menurut gua. Oke, Dan dan one-one one-one jadi jadi respect. korbannya. Dua hero justru dari anak-anak Onyx tidak mau melihat Harithnya dari Clover dan juga one-one-nya. Walaupun seperti kita lihat di lane prediction-nya mereka tuh keren sebenarnya antara XP dan juga gold lane. Aha. Tapi kalau misalkan lagi draft kayak gini, kita masih bisa ada perubahan lagi nggak sih? Kayak tiba-tiba Iya, sering bisa, lah masih bisa. kayak Kayak masih kemarin di data itu kita sempat melihat bagaimana Rainbow yang menjadi junglernya. iya. Tapi Tapi tiba-tiba ternyata tetap jadi support. Brands. Iya, tetap jadi support. Tetap tergocek. Emang gitu tuh tempat tergocek sih. Ya emang kalau mau data bener sih, KB harus berdiri di sana.
jadi referee. Jadi coach. Jadi referee. Elis Nah, Parsha. gitu lah. Nah, Oh, Varsha yang mau diamanin. ini dia. Nanti aku juga punya sedikit penelitian tentang Parsha, Pak. Oh, penelitian. Ada riset juga, Pak. Jadi Uh-uh. Parsha ini sebenarnya anak dari hasil pernikahan antara Pakito dan juga Masya, Pak. Kenapa seperti itu? Nah, makanya Parsha dari namanya, Pasha. Pasha gitu. Makanya anak Parsha. Pakito, Iya. Riset saya seperti Syanya itu, itu Pak. dari Masya. Pakito dan Masya. Iya. Oh, Tuhan. Riset aja, Pak. Iya, Belum iya. teruji klinis memang. Yuk, lanjut lagi, yuk. Oke, lanjut. Karena dari petinju sama tukang pukul jadinya mengendali burung. Pengendali burung, dia yang bisa berubah jadi burung. Loh, bukan pengendali burung. Itu kan memang suaminya Ferry itu. Oke, Selena dan Nah, juga Selena keluar. Baxia. Baxia. Ini dia. Oke, Selenanya justru malah di tangan anak-anak Onyx. Berarti Dan- mereka emang mau maksimalin pick off sama dia ngambil Baxia untuk lebih pastinya dengan melakukan rotasi dengan cepat. Baxia Shield ini sudah kita tahu. Ya. Dan mereka mau fight 5 di early sih. Berarti Goldennya bakal jatuh ke tangan Pakito dong. Atau justru Lunox. malah Lunox? Lunox. Kalau aku sih Lunox ya. Tadi kamu bilang kamu suka Pakito di side. Hah, gue Loh, cium juga lo. Emang di side di XP? Kan Baxianya bisa Baksia di di tank. mid. Iya, Oh gitu. Kan bukan bisa bukan, juga. bukan Baksianya di side. iyalah. Tai ngelesetin coach satu ini. Bener sih lu. Loh. Bisa dia ngelesetin. Loh, bukan ini. Yeah. Iya. Gila. Ya, udah belajar sih dari sahabat saya, tenang aja. Jadi lu mau coach RRQ, coach BTR, atau Onyx? Grok. Grok. Lala. Seperti yang kita lihat di sini, Pak Pulung dan Yap. juga Cornet. Iya, boleh. Berarti nanti kita akan melihat ini Grok yang sudah lama menghilang. Yap. Grok yang sudah lama menghilang, bener juga. Out of nowhere from the castle. Ya kan? Kan hilang dari kastil. Iya. Yang Ya. sudah tertidur 1000 tahun kembali lagi ke Land of Dawn. Setelah Fredo yang pernah menggunakannya, kali ini Rek Rek yang akan menggunakan Grok Akan- kali ini. akankah efektif atau tidak? Sesaat lagi akan kita saksikan bersama-sama Evo Spam dan juga Sonic di luar sana. Ini waktunya dukungan kalian langsung banjirin aja di kolom komen. Karena sesaat lagi kita akan langsung menuju ke Land of Dawn menyaksikan pertandingan dan siapakah yang akan mendapatkan poin pertama dari pertarungan ini. Siapakah yang akan Yes. memperebutkan poinnya mereka berdua Bener, dong, Pak Pulung? bener dong. Entah Evos, entah Onyx, begitu maksudnya Pak. Betul Saya sekali, mati Pak. ini TV di mejanya ya. Jangan dong. Benar Gila. sekali, Walai. Ini adalah match penentuan. Penentuan. Karena ketika match ini kelar, siapa yang lebih pantas untuk berada di pucuk atau di puncak klasemen MPL ID season yang ke-7. Untuk week yang ke-7, teman-teman ya. Sebelum last week minggu depan. Iya, Dan ternyata- terjadi lagi dan lagi. Oke, seperti Kisah biasa nih. lama yang terulang kembali. Lah, jadi kesono. Tapi nyanyi. Oke, karena Grok baru saja digunakan satu kali oleh Fredo, berarti benar 100% win rate untuk Grok. Untuk Grok, oke, ini dia. Karena ada ikan pausa, mungkin sedikit waktu kita untuk membacakan pesan-pesan Dari dari Onyx teman-teman yang ada di luar sana ya. Ini walaupun ada sedikit agenda masalah teknis dari Onyx Sport, waktunya kita baca. Onyx ya Walai ya. Bisa di Onyx. kolom komentar tuh langsung EVOS jadi EVOS. Iya, ini EVOS. Onyx, ini dari Onyx ya. Jadi biar sama-sama enak, kita kelarin dulu untuk masalah teknisnya dan sekalian Pulung mau baca-baca komentar dari HP-nya versi. Hah? Dari Jauh. HP Ferry Ferdiansah dong, dari Oh. HP gua dong. Kirain Ini HP dia ada siapa? dari Naomi nih ya. Jika Marcos pada panik, wah, Cakep. kenapa tuh panik ya? Pak Pulung beli Lego, walaupun EVOS versus Onyx, gua tetap dukung alter ego. Katanya. Iya, Oh, iya, pendukung boleh. alter ego, mantap, 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 Mantap. mantap, mantap. Mana nih? Siapa lagi nih? KB tuh, KB ada tuh. Kami ada, kami ada. Panjang juga tuh BCT tuh. Apa? Ada love-nya lagi. Enggak, ini, Pak. Apa tuh? Apa? Prof, tadi kan aku dengar Profesor ngomong kalau gesernya Arya sama Leo. Emang Arya siapa? Soalnya sama kayak aku. Ya Iya. Allah, Pak, sama Bapak kan ulang kayak tahun Bapak. ya. Jauh bukan? Sumpah pengen marah. Ya kan, Siapa itu? ya kan Bapak kan nanya, kok Iya. chatnya panjang ya saya bacain. Iya benar juga. Ya sih. Nggak, udah. maksudnya tuh orang bisa DM gitu gokil juga. Iya. Lagi luar biasa. Berarti Bikin dia namanya. dengerin Parkesa dan Alis. Terima Betul. kasih oleh gue ya. Iya. Oke, back to the game, ini dia. Untuk pertandingan pertama, dan Yap. ternyata Kiboy yang mengisi di arah tengah dan bootsnya yang justru bakal mengisi side lane tetap bertemu dengan anti mage Walai. Ini nggak ditukar Wal. Hei, udah Dan ada bahkan sedikit EXP garukan. lane-nya tetap masih di anti match sih karena turtle-nya kan di bottom lane. Yap. Iya. Ini
sementara untuk Versik masih mendapatkan space untuk melakukan farmingan. Sementara Clover di bagian atas sana. Nah, dilemparin dengan gagaknya. Mundur lagi Kiboy. Wah, ini Atau jangan-jangan ini tergocek gara-gara sama ya. Aku juga sempat nanya juga tuh, kenapa tidak pada saat Bigetron Alpha melawan ini ya, Ultra Wah, Hero wah, itu. wah, wah, wah. Untung Purify tadi udah digunakan. Selamat untuk Luminernya di early Oke. game ini. kenapa? Iya, jadi kenapa Rainbow-nya nggak jadi jungler gitu loh? Karena Kenapa? tidak sesuai dengan plan lawannya. Mungkin sama aja kayak Onyx Esports. Mungkin mereka ngincernya ke Rasinya gitu loh perbedaannya. Oh. Karena kan Rasi tidak bermain untuk hari ini. Oh, dan roster lock juga kan Iya. mepet waktu itu. Benar. Ya, Ya, makin-makin dah. benar. Nah, berpikir keras, berpikir cepat. Tapi Rex sedikit lagi darahnya tersisa. Sans udah level 4. Masih Wih. ada ikan pauca ya. Yes, masih mencoba untuk menyelesaikan apa yang terjadi di atas panggung. Coba gua lihat dari Oh, ini kayaknya Entah di dari device. cewek kah? Iya, Dari siapa? dari Ya, cewek oke. kayaknya. Ada sedikit masalah dari entah touch screen-nya atau apa ya, dia kayak gini ya tadi. Mungkin iya, dia Kayak gini-gini. cek di layar HP-nya. Benar. Mungkin ini kali ya, yang seperti biasa. Apa itu? Either bedaknya kurang Either bedaknya kurang atau mungkin atau kebanyakan nutupin layar, Pak bedak. ditumpluk Gak gitu. gitu, bro. Bro, tolonglah. Astaga. Iya, Pak. Ya lanjut lagi. Ini dia line up down. Sudah kayaknya. Oke, sudah kembali di unpause. Kita lihat pergerakan rotasi dari Versik yang mencoba untuk dapetin satu Skeptizard dari anak-anak Onyx. Apakah ada retribution? Ada retribution dalam 3 detik lagi. Anti-Mage masih bisa survive di arah bottom lane-nya. Didapatkankah di sana? Dan bahkan masih bisa di cover dengan Luminer. Mau nggak mau Versiknya harus dikasih makan biar gendut. Benar-benar fat, dapetin banyak gold dan juga XP di arah jungle-nya. Sudah ada turtle. Sudah mulai di kontes. Yap. Oh, Dari kedua hyper carry ini, dan bahkan first blood-nya justru, oh my god, Zero Tope didapatkan oleh seorang Parsianya. Luminer masih mencoba untuk heal, dan bahkan ada Rex juga, ada Versi yang mencoba untuk maju lagi. Polestar Munemana belum dikeluarkan, dan bahkan didapatkan begitu saja. Oh my god, ternyata dibalaskan lagi sama Granger. Dia dikacangin turtle, double kill. Looking for triple kill, tapi tidak mengenai peluru terakhir dan sonatanya dari seorang Sun. Luminer. One more kill, tidak triple kill. Oh my god. Retribution ternyata Wow. menjadi last hit daripada seorang Suns untuk mendapatkan kill daripada seorang One body. Shutdown. Clover yang ternyata bisa memainkan hero lain selain One Walai. Spesialis hero yang bisa terbang di udara. Inilah Clover. Clover angkatan udara sih fix banget. Tapi dengan tidak adanya Feather Iron Strike, Clover harus berhati-hati untuk setup saja memberikan efek stun dan tanpa adanya retribution Yes, dari aman Suns, banget. aman banget. Falling Starbot, flicker dia langsung disundulkan dan Rian sekarang langsung diamankan oleh Esmeralda-nya. Anti-Mage mendapatkan point kill-nya. Rokursanya diambil, Kramernya juga kebuka bebas dan bahkan digangguin dari Orange Buff-nya. Ini benar-benar rotasi dari Versik yang juga enak banget walaupun tidak dapetin Kramer anak-anakannya, tapi dia bakal langsung karena gold buff ya Walai. Yap, benar sekali. Tapi Rex di bagian tengah kehilangan momentum sendirian tanpa adanya bantuan. Dia pun langsung menghilang. Mungkin dengan rotasi yang dilakukan oleh EVOS Legend di early game seperti tadi agak sedikit menabrak ke arah perkataan tadi dari Profesor KB kalau dengan Bruno Persiknya agak tidak agresif ya Pak ya. Iya, Tapi ini kayak ternyata 2 menit Bujet, awal tidak terjadi apa-apa. Itu baru tuh benar-benar the real meaning 2 menit gak ngapa-ngapain. Tapi ketika udah ada setup turtle, ini berubah semuanya dan di top lane Clover tergeng begitu saja. Iya, tergeng begitu aja. Tapi ternyata untuk hero-nya Persiknya lagi. sendirian aja. Trapnya Udah mana? ada ketik, dikejar kah? Digaruk, masih bisa selamat. Satu hitnya. Ini Orang dia dia Brianna ada Kiboy, Border. ada Kiboy. Akankah dia menghilang? Karena sekarang mereka langsung all in aja masuk ke bagian dalam. Rex-nya Target Wild answer. Charge. Lunok emang hilang. Pak kita tertinggal di bagian belakang. Kiboy-nya masih bisa nyelip sedikit dari gang yang terjadi akibat sebuah barrier. Wah, ini benar-benar hero couple yang harus benar-benar nempel tampaknya dan Sun sabar banget menunggu Udah Rex terata. di arah rumput dan langsung solo kill dari seorang Suns yang baru saja mewarnai rambutnya Walai. Baru saja merubah rambut tapi untuk sekarang dilompatin langsung ke bagian depan busnya masih melayani jogetan yang diberikan oleh anti-match. Ini dia, sini kamu. Aku mau berjoget tapi malah ditabrak dengan ban dalam yang pelengkap dengan velg-velgnya. Anti-match mau masuk ke dalam dari Purify. outer turretnya. Berhasil. Dan tidak mau kehilangan satu minion wave-nya. Sudah kelihatan keyboy-nya di arah bottom lane. Masih ada Purify tapi bakal spam NM. No mana. Sedikit sekali mana dari anak-anak
EVOS nih dari anti-mage-nya dan lebih milih untuk membersihkan mid dulu tampaknya di area top lane-nya. 1 versus 1 flicker karena dapat cewek. What are you doing? One more hit, cewek dapat. Lagi dan ceweknya yang dapat ternyata malah. Dapetin heal tambahan dan Starlight dapetin push. yes, benar banget dapetin point kill ya saudara-saudara Parsia. Turtle ya 1-1 sekarang kondisinya sama-sama sengit, sama-sama ingin mendapatkan puncak klasemennya, puncak tertingginya di EPL ID season yang ke-7. Purify-nya mana? Belum di pop up, masih santuinya 1 lawan 2 dimajuin lagi sama anti-mage dan bahkan merekanya yang mundur. Walai. Ini dia anti-match, udah menggunakan hero-nya Esmeralda, bener-bener kuat. Ada bisa around digocek aja, dilewatin. Driannya mau masuk kah? Melemparkan trapnya, mulai menggaruk. Tapi mereka sepertinya masih ingin lebih. Enggak ternyata ya, mundur dua-duanya. Wow. Di menit yang ke-6 dan bahkan dari kedua junglernya masih sama-sama ingin dapetin ini benar-benar menurut gua EVOS rotasinya cukup berani ya, Profesor ya. Benar-benar sih. dia nyolong dikit-dikit gitu loh. Jungle dari anak-anak Onyx. Ya makanya ini yang dilakukan sama Versik bener-bener masih sama sih. Yes. Bahkan dia bener-bener ngambil resiko memainkan playstyle seperti Bener. biasa dan mereka mau tetap rusuh, mereka mau tetap agresif. Gak mau kalah agresifnya Onyx Esports bahkan membalas dengan bottom turret sih. Ini bakal adu turret doang dan bahkan ada trap di sana. Hindarin. Connect Gak gak bisa hilang sih. Hilang Satu hit sudah. lagi. Wow. Tapi masih diuntungkan dari segi EVOS tampaknya dapetin Yes. 2 turret di area top lane-nya. Walaupun mungkin di bawah bisa didapatkan kah? Ya, bisa bisa didapatkan dapetin ya. dan bahkan dapetin purple buff dari serang Sunset dan meninggalkan satu buff flicker. kecil ya. Ada Rek, Cyclone Eye mencoba tapi tidak ada lagi wild charge, tidak ada lagi flicker, tidak ada apapun, hanya pasrah saja angkat tangan dan teriakan nice mati dari anak-anak Onyx di atas panggung mulai. Yap, Versiknya berhasil mundur walaupun tadi harus mengorbankan satu rekannya di bagian bawah. Mereka kembali ke dalam tempo yang cukup lembut, cukup lambat. Stun diberikan, langsung aja pergi ke arah yang berbeda. Dikit aja terbangnya memang Pak ya. Baru terbang dikit langsung landing lagi di rumput situ. Benar sekali. Masih cooldown untuk ultimate dari seorang Varsha. Belum ada Feral Strike ya. Dan bahkan anti-mage, apakah ada Purify? Masih adakah? Masih cooldown ternyata. Dan lihat ketahuan dari Drian ya. Flicker ke arah belakang. Dan tidak bisa untuk mencuri 1 orang. Flicker 2 orang. Tampaknya dalam 2 menit ke depan tidak ada lagi flicker dari 2 player Onyx Esports. Sas, dia di masa depan. Gak mau maju juga, masih sama-sama menunggu, belum ada wild charge yang dikeluarkan dari seorang Rekia. Turtle yang ketiga akan ada perang lagi walai antara harimau, macan dan bahkan ada ladang yang mau masuk lagi. Luminere sekarang dan langsung dimakan begitu saja. Turtle bebas, mana retributionnya, anti-mage juga mati. Double kill dari ladang Onyx Esports. Parsianya juga dapetin 1 point kill dan diamankan oleh Bruno-nya. 2 untuk 1 dan Turtle yang ketiga diamankan oleh anak-anak Onyx Esports. Cewek mendadak masuk, dia merelakan flickernya langsung berubah dengan pilihan order. Wow! Cewek. Si gila, men. Damage apa itu? Wow. Posisi yang sangat amat cantik dari seorang cewek untuk mencuri 1 point kill Clover. Gak ada flicker, gak ada apapun dan terkena arrow dari seorang Drian. Masih bisa di-heal kah? Masih bisa selamat kah? Masih bisa selamat ternyata. 1 titik darah terakhir dan bahkan lihat di sini masih ada arrow lagi terkena 1 orang dari seorang teammate-nya. Masih satu aja masih bisa untuk di-cover dengan baik. 13-8 kedudukan sementara Diambil dan lagi. masih mau ngambil lagi dan ternyata disekir sama Rekia. Wild charge dari seorang ceweknya belum ada stun, tidak terkena stunnya. Rekia sekarang coba untuk balik lagi ke arah belakang, ada musuh di depannya, terkena stun, dimajuin lagi sama Keyboy dapetin pasif lagi dan ada pedal strike, dipukul mundur lagi. Ini benar-benar tim fight yang sangat amat luar biasa dari kedua tim, mau sama-sama ngamanin puncak klasemen ya walai. Intens banget sih. Dari tadi jual beli serangan terjadi dari kedua belah tim. Bahkan ini aku ngelihatnya kayak bener-bener gak ada yang mau kalah. Ngotot dua-duanya. Gila, Ngotot Pak. Bahkan mereka bisa dibilang ya sendirian aja dia selalu memberikan sebuah perlindungan ataupun perlawanan. Gak penting ada beberapa orang di depan, yang penting digas terus sama si Reknya loh. Wow. Ay, pusing kita ngelihatnya ya, atas bawah walaupun tadi pertempurannya tanpa adanya seorang Sans ini di item ya. Ya kalau misalnya melihat dari item paus tiba-tiba kali ini sudah terjadi di Land of Dawn. Dengan perbedaan gold yang bisa dibilang sudah mulai kelihatan juga dari kedua belah tim. Onyx Esports lebih unggul dengan 2 turtle-nya tadi yang didapatkan di menit yang ke-6 dan juga kali ini sudah mulai memasuki menit ke-9. Makin dekat lagi kita dengan Lord yang pertama. Tapi Aku mau Untun ngasih kita tontonan sekeren ini. Bismillah skin epic gratis. Kerja! Ya bentar, nama Instagramnya apa? Pernah punya pasangan Bang? Oke, back to the Gimana? game. Tampaknya sudah mulai kelar untuk technical issues-nya.
kita akan balik lagi untuk melihat permainan ya seperti KB bilang ya, Iya. jual beli serangan yang terjadi dari kedua tim. Walalalai. Harus Kari, jual beli serangan yang pasti kita akan melihat siapakah yang akan memborong serangan tersebut. Makan bawal bareng Rojali. Cakep. Lu jual gua beli. Ih, itu dia tuh Pak ya. Lo jual gue beli. Ah, ah. Sama Oh, Malefic Roar. mana? Malefic Roar tadi. Siapa yang bikin? Suns. Wow. Di mid game kayak gini. Wow. Penetrasinya dibutuhkan oleh Sun sepertinya ya Pak ya untuk langsung nabrak ke arah Iya. Rek kayaknya ya. Ya dengan kita tahu sendiri pasif armor yang dimiliki oleh Rex juga ini bakal makin lebih tinggi lagi kalau Yep. di awal. Tapi mungkin yang terpenting adalah memberikan deal damage tambahan ekstra sih. Itu yang mungkin akan dilakukan dari penetration yang dimiliki oleh Suns-nya sendiri. Tapi cukup berani ya, mereka udah mulai ke arah Lordnya dan mulai ngepoking aja. Dengan goldnya nggak beda jauh sebenarnya, hanya beda 2000. Dan kayaknya dari segi level juga mirip-mirip dari kedua tim. Tinggal menunggu aja siapa yang bakal lebih berani untuk dapetin Lordnya. Di PHP lagi, ditarik lagi. Benar-benar kedisiplinan dari kedua tim dan bahkan arrow-nya lagi-lagi mengenai Luminaire dan bahkan masih bisa untuk di-revive. Balik lagi ke arah belakang, tapi ini membuat dari Federal Strike-nya dibuka sama seorang Clover, that's right. Oke, Reknya masih bersembunyi dengan power center yang dia miliki. Imun dia dapatkan. Di bagian bawah Baxia sendirian aja. Udah ada Versik di bagian belakang yang siap untuk join the fight. Sliding tackle dulu ke rumput bagian tengah. Keyboy sendirian aja. Sepertinya dia Keyboy udah paham ataupun udah sadar ada beberapa player yang bersembunyi di balik ataupun di depan rumput yang dia miliki. Federal Strike di pop up lagi, ada jab dan bahkan bootsnya mengincar ke arah belakang, ditabrakin begitu saja oleh teammates-nya, masih ada revive, belum di pop up dan bahkan masih di heal begitu saja. Lihat apa yang akan terjadi, arrow-nya nggak kena, kurang jauh dan bahkan lagi-lagi jual beli serangan terjadi di bagian akhir bahkan Rege beli ke arah depan, Wal Caca mengenai seorang Sansya, one more in, didapatkan begitu saja, Killisby aktif dan bakal lebih sekarang. Keyboy yang ke depan dan bakal langsung mendapatkan 1 point kill, tapi kita sini dari versinya juga harus tumpang. Oh my god, 3 macan harus ditumpahkan dan hanya 1 ceweknya saja menjadi 4, 1 lagi dan masih bisa terbang dari seorang Clover ya Walai. Clover masih bisa terbang bebas untuk balik ke dalam base-nya. Lord Sementara menit itu 12. untuk kali ini teriakan udah mulai terdengar. Udah menit 12, Lordnya udah di-enhance dan ini akan menjadi milik dari Onyx Esports. Tanpa Yes. ada gangguan sama sekali, and Retribution juga lagi cooldown. Jadi dengan 4 hero yang tersisa dari Onyx Esports, mereka mengamankannya begitu saja. Hunter Strike, langsung Malefic Roar, ada Athena Shield, bahkan Tapwood sangat respect terhadap Clover. Ini benar-benar meminimalisasi sekali damage magical daripada Feather Airstrike. Makanya tadi aku heran, 2 Feather Airstrike nggak kerasa ke arah Suns. Tapi emang Sans ini adalah salah satu player yang menurut gua dari item yang dia pilih tuh wise banget sih. Pemilihan item yang dia pilih sih. Ya. Situasional parah ya. Iya loh. Bukan, Iya sih ya. bukan item-item template yang biasa dibikin Iya, sama Pak iya. Pulung. Iya, kenapa saya ya? Ini tapi kan tadi versinya diburu habis oleh Keyboy, ditumbuk Ya, pinggangnya. tas stiker M1 ditunjukkan oleh Keyboy dan Cry Baby Cry dari Luminaire ya di arah mid lane. Lord yang sedang berjalan di arah bottom lane nya terkena lagi Luminaire, masih ada di revive langsung di pop up begitu saja, tidak mau keculik sama anak Onyx. Sudah mulai masuk tampaknya di arah bottom lane nya mencoba untuk Federal Strike membersihkan untuk Lord itu Roman Versi, hati-hati terlalu depan ditemboknya dan bahkan langsung di dive begitu saja. Dan flicker dan ditabrakkan, tapi masih ada with the traca dari seorang ceweknya dan pusnya terlalu depan langsung diajar dan langsung coba untuk didapatkan. Boot Celsius survive dan masih Terlalu bisa lagi. selamat. Oh my god, masih benar-benar tebal dan stiker Ebon keluar lagi di atas kepala Keyboy. Wow, setebal apa tubuh Butch barusan dia digebukin oleh segitu banyaknya orang. Ada Peter Aistrak ini ditas-tasin aja tadi Pak ya. Ditatasin lagi tampaknya oleh seorang Keyboy yang bukan cowboy. Hei, beda. Wah. Heeh. Cuman Butch setebal apa itu badannya tadi Pak? Profesor. Iya. Apa kayak gitu? Itu balik lagi sih. Barusan aku aja ngeliat Athena Shield aja udah terkejut sih. Ada 3 Athena Shield dari teman-teman Onyx Esports yang membuat damage dari Ultimate dan juga Clover kayaknya gak bakal maksimal. Sementara dari Versiknya sendiri, Versik belum memiliki item optimalnya. Kalaupun dia udah memiliki item optimal, permasalahan utamanya adalah di depan sana ada Boots dengan 1 buah dominance ice, makanya attack speed yang dimiliki sama seorang Versik tidak begitu maksimal.
Iya, dan revitalize ya, walaupun sebenarnya udah mulai ke arah late game tapi masih lumayan untuk kill-nya. Persenan sih, untungnya Persenan persenan. ya, bener sih. Untung kalau Masih- revitalize persenan Iya untungnya. loh. Kalau bukan persenan nggak bakal kerasa. Hei, siapa yang terstun di sana Luminer Berapa ternyata? persen sih, Be? Kalau nggak salah sekitar 2,5 per berapa detik secara scaling. Jadi total tuh 25% HP bakal ke heal. Wow. Lumayan ya, 25%. semakin tebal juga akan semakin besar untuk kill Iya, ya. makanya kalau misalkan darah kita 10.000 ya kayaknya 2.500. Ada 2500 lumayan ya. Wah, Ada ya. teriakan. Drian ketawa. Di arah Drian top ketawanya puas banget. Dan Drian ketawanya puas banget gua denger. Anti-Mage, mantan pemain Onyx dan langsung ditumbangkan di arah top lane-nya. Lagi-lagi Keyboy hanya berdiri di depan. Oh. Jab, knockout strike, dan wall charge-nya digunakan di arah belakang untuk mendefend dirinya. Masih ada Visal Trajan dari seorang ceweknya, masih mencoba untuk memberikan wall walai. Dan semua turret inhibitor dari anak-anak EVOS Legend sudah tumbang, sudah dirobohkan oleh sang landak walai. Yap, Abyssal Row dilempar tidak mengenai siapapun. 4 orang dari EVOS masih bisa mempertahankan base-nya. Walaupun tanpa adanya anti-match mereka masih belum bisa ditabrak langsung oleh Onyx Esports. Wah, Ya, Sansel ini berani banget lagi orangnya. Ditarik lagi dong. Tarik lagi ya, udah ada Immortal, makin ngocol Jual lagi sepatu nggak sih permainannya. ini? Iya, jual sepatu di B ya. Berat banget kayak jalannya. Lumayan berat sih tapi kelihatan. Tadi terakhir sih Mortal belum nambahin item lagi tapi Oke. kayaknya belum sih, masih ada. Yeay. Dia manfaatin dari Hunter Strike kalau mau kuat. Iya, Hunter Strike. Kayaknya Untuk ya. 5-5 hit ya kan. Kalau misalkan dia mau BOD oke banget tuh jual sepatu. Total dia manfaatin dari ininya doang. Karena dia nggak main brute force kan tuh kali ini. Dia main Athena Shield. Ya, teriakan dari anak-anak Onyx untuk memancing Purify dari Anti-Mage, and it works. Yes. Karena sebelumnya Anti-Mage sudah kena geng. Oh, di arah atasnya 1 lawan 1 dengan Lunox. Wah, dia kalah. Dan bahkan kenapa, Profesor Kamu? Menarik sih itu, dia ngejual satu buah item yang cukup mahal, Raptor Macet, dia Raptor tuker Macet ya? jadi Beast Beast Killer. Killer. Dan dia mengamankan Endless Battle. Oke. Dia mau lifesteal, dia mau team fight, dia mau sustainability untuk team fight selanjutnya. Oke, back to the Oke. game. Sudah ada Brand Strike ya, dan langsung flicker ke arah depan dari seorang ceweknya, berani banget. Dan Oh masih my ada God. orang Valyrians ya, diincar Gila. begitu saja. Dan bahkan itu yang selalu dilakukan cewek dan cewek benar-benar memancing keributan di arah depan dan langsung memberikan space juga untuk anak-anak Onyx Esports mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Ini dia anti-match lagi dan lagi harus menjadi korban wreck di bagian tengah Power of Nature. Udah ada lagi satu Abyssal Row untuk yang tadi nggak menabrak karena pastinya nggak bakal ada initiate juga dari Onyx. Kita lihat aja beberapa saat lagi apa yang akan Wow. terjadi. Ini nggak ada anti-match, tidak ada anti-match untuk 18 detik lagi. Oh. EVOS Legend, 14, can you defend 13, this bro? 12, Ini Lord 10, yang benar-benar 11, udah gede banget 8, atributnya. Dan 7, bahkan sudah mulai masuk lagi 6, arrow-nya harus dihindari. Sudah mulai 4, datang pemain dari 3, Onyx Esports, sudah mulai ada 2, Desonata dipukul mundur 1. begitu saja dan bahkan coverage juga masih bisa mundur ke arah belakang, tapi lihat pace sudah dihindari saja dan Onyx Esports. Yes, ini dia game pertama